hari ini kita masih dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2024 yang diselenggarakan oleh Aku Pintar dengan tema Eksplorasi Diri, Kenali Potensi Diri, dan Kibarkan Prestasi. Nah, buat Sobat Pintar mungkin yang belum tahu tentang aplikasi Aku Pintar, aplikasi Aku Pintar adalah sebuah platform pendidikan gratis yang hadir untuk membantu para pelajar semuanya agar tidak sampai salah jurusan ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi hingga ke peluang karirnya. Aku Pintar menyediakan berbagai fitur mulai dari info kampus, konten belajar kreatif, tas psikologi komprehensif, layanan konseling, kelas-kelas kursus, latihan-latihan soal, tryout UTBK, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa diakses melalui aplikasi Aku Pintar. Langsung aja download aplikasinya di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kami, mulai dari Instagram, TikTok, dan YouTube-nya di @akupintar.id. Nah, kegiatan Hardiknas seru dengan tema eksplorasi diri, kenali potensi, dan kibarkan prestasi ini didukung sepenuhnya oleh Telkom University Surabaya. Telkom University Surabaya merupakan perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia yang berada di bawah naungan BUMN dengan mengusung keunggulan ICT di bidang maritim, transportasi, dan juga logistik. Nah, kalau Sobat Pintar nih ya berkuliah di Telkom University Surabaya bakalan dapat 5 keuntungan. Salah satunya adalah kampus ini sudah beraliansi dengan BUMN untuk program beasiswa sampai lulus. Terus kemudian terakreditasi unggul oleh BNPT dan menjadi kampus swasta nomor 1 di Indonesia. Mendapatkan peringkat 1 akselerasi perguruan tinggi tingkat Jawa Timur, dapat jejaring mitra industri yang luas dan bereputasi, serta memiliki program pengembangan dan pendampingan karir termasuk sertifikasi profesi. Jadi buat Sobat Pintar langsung aja kepoin ya tentang Telkom University Surabaya. Oke, kita lanjut. Sore ini kita akan bahas bareng gimana caranya buat eksplorasi memilih program studi biar kita bisa lanjutin ke jenjang karir ya atau profesinya. Kalau kemarin kan kata KA-nya kalau bisa tuh kita set tujuan dulu biar enak untuk menyesuaikannya, biar tahu, biar mudah untuk menentukan langkah seperti apa. Nah, itu juga berlaku ketika kita menentukan program studi hingga peluang karir yang memungkinkan nih untuk dipilih dari program studi yang kita pilih. Aku pengen tahu dulu ini di kolom chat buat Sobat Pintar yang sudah hadir. Ada yang sudah tahu nggak ya mau ambil program studi apa? Atau minimal ada yang sudah tahu nggak besok mau kerja di bidang apa? Coba tulis di kolom chat ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Oh, ini ada yang sampai detail nih, teknik elektro, hubungan internasional. Oke. Oke, ada yang jawab belum, ada yang jawab sudah, ada yang jawab tengah-tengah antara sudah dan belum, ada ada mungkin ya. IT, oke, teknologi pendidikan, kedokteran hewan, peternakan, fisika, wih mau kerja di NASA, oke, luar biasa, mantap. Semangatnya ya. Luar biasa banget nih. Aku mau kenalin dulu. Di sore hari ini kita sudah hadir bersama dengan narasumber kece kita tentunya ada Kak Nadira MPSI Psikolog. Beliau ini adalah unit kemahasiswaan bidang karir dan konseling dari Telkom University Surabaya. Pas banget gak sih buat ditanyain gimana caranya menentukan program studi yang sesuai nih sama minat dan bakat yang kita tahu dari tips KA-nya kemarin sampai ke peluang karir. Oke, buat yang mau tanya, tahan dulu. Kita belum mulai sesi diskusinya. Kita persilahkan dulu. Selamat sore, Kak Nadira. Halo, selamat sore. Suara saya kedengaran nggak ya? Oke, suaranya aman. Nah, oke. Nah, Kak Nadira, kemarin itu mungkin sebelum Kak Nadira masuk ke sesi materi ya, kemarin itu Sobat Pintar udah berdiskusi tentang cara untuk bisa eksplorasi minat dan bakatnya, yaitu salah satunya dengan yang pertama mengenali diri, terus kemudian dari pengenalan diri itu akhirnya bisa mengetahui kira-kira eksplorasi minat dan bakatnya ngarah kemana, terus bikin planning dan mulai mencoba untuk merealisasikan planning tersebut. Nah, itu kan kalau kita mau eksplorasi minat dan bakat ya, Kak. Nah, kalau ke program studi dan peluang karirnya itu apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh sobat ini, Kak?
Pertama-tama kalau misalnya teman-teman sudah fokus ke penjurusan atau pemilihan program studi, itu yang pertama harus riset dulu. Jadi kalau misalnya pernah dengar kakak-kakak kalian apa namanya kerjakan skripsi, itu kan melakukan riset. Nah, teman-teman itu dari awal juga perlu nih sedikit-sedikit berlatih gimana sih riset. Jadi riset itu mencari tahu tentang apa yang disediakan oleh perguruan tinggi yang kalian apa target gitu. Misalnya kalian pengen ke UGM. Di UGM itu ada program studi atau jurusan apa saja. Dan dari situ dilihat mana program studi yang sepertinya masih relate dengan kemampuan dan juga ability kalian. Kayak gitu. Hari ini kita akan coba sedikit mengulik ya mengenai bagaimana eksplorasi prodi dan juga peluang karir. Saya juga ingin apa announce ke teman-teman bahwa di Telkom University Surabaya itu ada unit namanya Career Development Center dan di situ teman-teman bisa nantinya kalau join di sini banyak diskusi dan juga bimbingan mengenai bagaimana caranya untuk bisa lebih improve di perkuliahan dan juga menentukan karir pilihan. Oke, perkenalan singkat dulu. Nama saya Nadira. Saya dulu S1-nya Psikologi UB, S2-nya Profesi Psikologi Klinis di UNER. Saya dulu pernah praktik di Rumah Sakit Jiwa di Lawang, kemudian di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, di Rumah Sakit Universitas Erlangga juga pernah, dan sekarang kerja di Telkom University sebagai Kepala Urusan Bidang Karir dan Konseling. Nah, karena kita membahas tentang karir ya, jadi kita pengen tahu teman-teman ini apakah sudah di tahap matang karir atau enggak sih, sudah siap untuk berkarir atau tidak. Jadi sebenarnya apa itu kematangan karir? Nah, di sini saya akan memberikan gambaran dari beberapa apa namanya teolog gitu. Jadi kematangan karir itu yang pertama adalah kesiapan sikap dan kompetensi seseorang untuk melakukan karir yang tepat. Jadi apa nih maksudnya? Oh, yang dimasuk matang karir itu kalau sikapnya itu udah siap dan dia itu juga sudah punya kompetensi untuk nentuin nih besok itu aku mau kerja sebagai apa. Nah, itu menurutnya Krites. Kemudian kalau menurutnya Super, matang karir itu kalau dia siap untuk menyelesaikan tugas pengembangan karirnya yang seiring dengan perkembangan sosial dan biologis individu. Wah, ini bahasanya udah bahasa psikologi banget ya. Tapi pada intinya adalah seseorang dianggap matang karir kalau dia ini bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau misalnya teman-teman ini SMA, berarti bisa mengerjakan tugas SMA atau tugas-tugas remaja seiring dengan usianya saat ini. Jadi kalau misalnya ngerjakan PR matematika, ya saya juga mampu kok ngerjakan PR matematika dengan baik. Kayak gitu ya, kurang lebih. Kemudian kalau menurutnya Lunenburg itu, kematangan karir itu adalah kesiapan dalam mengambil keputusan. Aku itu siap mau mengambil apa nih karir yang realistis dengan kemampuan saya. Jadi, apa sih kesimpulannya tentang kematangan karir? Kematangan karir itu artinya seseorang ini sudah siap dalam apa saja, dalam mengambil sikap, dalam penyelesaian tugas, dan menyadari potensi dirinya apa. Kalau tadi kata Kak Arin itu kemarin kan sudah membahas tentang eksplorasi diri. Berarti sudah ada satu tahapan kesiapan yang sudah terselesaikan. Tinggal bagaimana sekarang penyelesaian tugasnya oke apa enggak. Pengambilan sikapnya sudah yakin apa belum. Kayak gitu ya. Fungsinya apa? Untuk menentukan masa depan karirnya yang secara realistis. Apa sih realistis itu? Ya, realistis itu ya berarti tidak banyak bermimpi yang terlalu tinggi. Misalnya, aku pengen jadi miliarder tapi aku nggak mau kerja. Nah, itu kan udah sesuatu hal yang kayak apa ya, dari sebab akibatnya itu udah kayak nggak mungkin. Maka yang realistik itu adalah sesuatu yang kita kejar sesuai dengan kemampuan kita. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian, jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi itu dikatakan matang dalam menentukan karir. Pertama, kalau menurutnya Super, ada faktor sosioekonomi dan juga biogeografis. Maksudnya kayak gimana? Kita lihat dulu nih, bahwa setiap orang itu punya latar belakang yang beda-beda.
ada yang dulu tinggalnya, di daerah pedesaan, ada juga teman-teman yang tinggalnya di pemukiman perkotaan, ada yang dari kalangan, mungkin bisa beli Rubicon gitu ya, ada yang dia harus effort setiap hari ke sekolah jalan kaki. Nah, artinya latar belakang yang berbeda ini bisa menjadi, apa namanya, penguat atau menjadi sebuah, apa namanya, latar belakang kenapa seseorang itu bisa dikatakan matang untuk menentukan karir. Misal nih, karena, apa namanya, aku itu orangnya dari dulu anaknya rajin dan juga tidak patah semangat, tiap hari bangunnya pagi, jam 6 tuh sudah berangkat ke sekolah jalan kaki. Maka setelah ini aku pengen, bersemangat buat daftar ke perguruan tinggi supaya setelah lulus kuliah, aku bisa membanggakan kedua orang tua dengan pekerjaan yang baik. Misal seperti itu. Biogeografis juga kayak gimana, misalnya nih, dari segi fisik saya tingginya 165 gitu, atau yang cowok-cowok tingginya 170. Nah, dari segi geografis, saya itu tinggalnya di daerah, daerah pantai gitu kan, badannya tegap, latihan fisiknya kuat. Kayaknya kalau saya join TNI Angkatan Laut bisa ini, kayak gitu ya. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang sifatnya sosioekonomi maupun biogeografis itu menentukan pilihan karir kalian. Kemudian yang kedua adalah efikasi diri. Apa sih itu, Kak, efikasi diri itu? Efikasi diri itu gampangannya adalah keyakinan kamu dalam mengerjakan suatu tugas. Maksudnya kayak gimana? Misalnya nih, ada, PR matematika algoritma. Nah, seseorang dikatakan punya efikasi diri yang positif atau yang tinggi kalau dia merasa yakin dan memang bisa mengerjakan PR algoritma itu. Tetapi yang efikasi dirinya perlu ditingkatkan, itu yang misalnya dia masih ragu-ragu atau dia masih belum pede untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepada dia. Kenapa kok ini bisa menjadi faktor pengaruh? Coba deh kalian sedikit flashback kemarin ke agenda UTBK. Waktu kalian ngerjakan UTBK itu kan pasti ada kadang-kadang di momen yang udah capek banget, lelah, kayak mau nyerah aja. Karena mungkin soal-soalnya kayak out of the box banget, misalnya ada beberapa yang seperti itu. Nah, inilah efikasi diri kita itu sedang di fase terombang-ambing. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya itu belajar dan juga yakin, kemudian nge-review dan juga melakukan banyak hal yang sifatnya persiapan, maka itu akan membantu meningkatkan rasa percaya diri kalian sehingga ketika mengerjakan tugas, itu ada rasa percaya diri dan yakin bahwa mengerjakannya itu bakal relatif lebih, mudah kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada riwayat hidup. Nah, apa sih maksudnya? Kalau misalnya teman-teman itu waktu kemarin-kemarin hobinya hanya main doang, misalnya nge-game aja, itu kira-kira, eee, tanpa ada persiapan belajar, mempengaruhi nggak waktu kita mau ngerjakan, UTBK misalnya? Tentu saja sedikit banyak iya. Kenapa? Karena riwayat hidup itu kan adalah sesuatu yang kita lakukan di, apa namanya, di hal sebelumnya dan dilakukan secara terus-menerus gitu. Kecuali sama teman-teman yang memang dia, riwayat hidupnya itu hobinya memang baca misalnya. Barangkali dengan hobinya dia dengan baca itu sedikit banyak membantu untuk menambahkan wawasan. Ketika dihadapkan pada soal tertentu, dia relatif bisa punya pandangan dia mau seperti apa. Walaupun tidak mesti ya, kalau misalnya teman-teman yang main game, itu berarti tidak bisa lolos di UTBK. Tentu saja tidak. Tetapi kembali, kebiasaan yang kalian lakukan itu sangat menentukan karir di masa depan loh ya. Jadi jangan mengira kalau misalnya berenak-enakan atau santai-santai baik dulu, itu, berarti nanti masa depannya, bakal kayak gini-gini aja gitu, ya belum tentu. Artinya penentuan karir itu kita tentukan dari sekarang, gitu. Kemudian yang keempat adalah dari bimbingan. Jadi, teman-teman itu perlu untuk, sering-sering mencari tahu bagaimana sih cara, apa namanya, mengerjakan soal misalnya, berarti kan ke guru les gitu, atau misalnya tanya-tanya ke guru BK, bagaimana sekolah di perguruan tinggi yang kalian minati gitu, atau tanya senior kalian yang sudah lulus duluan. Kenapa bimbingan itu penting? Karena bimbingan itu membantu kalian merasa terarah dari pilihan-pilihan yang kalian, inginkan, dengan adanya bimbingan itu akan bisa lebih mengerucut. Misalnya tadinya pengen jadi dokter, pengen jadi pengacara, kemudian pengen jadi arsitek.
bingung nih, tiga-tiganya ini adalah hal yang berbeda, bidangnya juga beda semua. Tapi dengan adanya pembimbing, beliau akan membantu kalian untuk lebih fokus pada apa yang kamu mampu, apa yang kamu sukai, dan apa yang kamu minati. Sehingga akan lebih mengarah nih. Kayaknya aku itu orangnya bisa nggambar, orangnya juga teliti dan bisa hitung-hitungan, misalnya kayak gitu. Maka kayaknya pilihan yang tepat adalah arsitek. Oke, itu dari faktor-faktornya. Iya. Nah, ini ngomongin harusnya di usia remaja, tugas pengembangan karirnya apa nih yang harusnya sudah dipersiapkan? Jadi, dikatakan remaja itu dari umur 14 sampai 24 ya. Dan namanya perkembangan itu artinya akan terus berkembang terus-menerus dan tidak akan stop di masa sekarang. Artinya, kalau teman-teman itu nanti sudah kuliah semester 1 bahkan sampai lulus, itu teman-teman tetap harus improving, harus tetap mengupayakan bagaimana mimpi kalian, potensi kalian itu tetap terasah secara baik dan optimal. Nah, apa saja lalu tugas-tugasnya? Pertama, mengembangkan konsep diri yang realistik. Maksudnya adalah kalian harus kenal dengan diri kalian sendiri. Kalian harus tahu mana kelebihan dan kekurangan kalian dan bagaimana cara untuk meminimalisir kekurangan itu supaya menjadi hal yang positif. Dengan begini, teman-teman akan lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungan manapun, kemudian akan lebih tenang dalam menghadapi persoalan apapun, dan akibatnya teman-teman akan menjadi lebih yakin dengan kemampuan diri sendiri dan merasa positif bahwa kalian akan bisa melakukan ini dengan baik. Kemudian yang kedua adalah belajar lebih banyak kesempatan secara luas. Kalau dulu kemarin SMA belum banyak kesempatan ikut misalnya olahraga atau ikut seni gitu ya, atau ikut OSIS dan sebagainya. Maka di kesempatan nanti, dimanapun kalian berada, jangan pernah kuliah pulang. Jangan kayak gitu. Kenapa? Waktu itu akan cepat berlalu dan yang ada adalah penyesalan. Soalnya nggak akan bisa balik lagi. Terus gimana dong? Manfaatkan waktu yang ada dengan hal-hal yang menarik, bahkan yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Misalnya jadi volunteer, atau misalnya ikut himpunan, atau misal ikut PKM. PKM itu semacam penelitian gitu kan. Dan misalnya ikut proyek dosen. Kalau di Telkom itu sering banget ada proyek dengan dosen. Seru banget biasanya bisa sampai ke level nasional dan nanti bakal dapat penghargaannya, encouragement-nya itu bisa sampai dari pemerintah daerah tersebut gitu. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai seorang remaja, bahkan anak SMA, itu tugasnya adalah memilih jurusan perguruan tinggi. Nah, karena ini adalah masa transisinya teman-teman, maka yakinlah bahwa pilihan yang akan kalian pilih itu sesuai dengan konsep diri kalian. Dan yang kedua, ketika kalian pilih jurusan itu, kalian memang mau dari awal untuk melakukan banyak hal, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Oke, kemudian yang keempat, periksa pilihan pekerjaannya secara tentatif. Maksudnya apa? Masa depan itu masih jauh banget teman-teman dan bakal banyak perubahan yang akan terjadi. Sekarang eranya 4.0, bentar lagi masuk 5.0. Yang tadinya era industri mungkin akan berubah jadi era mental health, misal seperti itu. Sehingga kalian akan memperkirakan masa depan nanti apa yang bakal jadi hits, apa yang akan menjadi trending. Kalau misalnya mungkin mental health menjadi hal yang paling utama, mungkinkah kalau misalnya saya itu mengambil IT, maka saya akan mengambil bidang area psikologi. Nah, saya akan mengembangkan banyak aplikasi yang relate dengan kesehatan mental, misal seperti itu. Nah, hal-hal itu yang nantinya akan memudahkan kalian menentukan pekerjaan apa yang akan sesuai dengan kemampuan saya, dan saya tahu masa depan yang akan saya hadapi adalah seperti itu. Lalu, yang kelima adalah nih, mengurangi kegiatan hobi, terutama hobi yang sifatnya menghabiskan waktu hal-hal yang tidak produktif ya teman-teman gitu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya untuk bisa mempersiapkan karir itu membutuhkan waktu, tenaga, dan juga mental. Jadi ketiganya ini bakal sangat kalian butuhin banget dan kalau misalnya kalian tidak apa namanya tidak memaintain atau tidak mengelolanya dengan baik, nanti kalian bisa mengalami burnout.
Saya yakin sih kalau teman-teman mungkin nggak apa ya, tidak asing dengan kata burnout. Jadi ibarat tuh kayak capek banget untuk menghadapi atau ngerjakan sesuatu yang harus kalian lakukan. Nah, itu kan namanya burnout. Nah, kalau seperti itu, makanya harus pinter-pinter nih mengolah waktu, mengolah kegiatan, termasuk mencoba mengurangi kegiatan yang sifatnya hobi yang kurang produktif. Kenapa? Kembali lagi, kalau hobi ini bukanlah yang menjadi target karir kalian, maka coba perhatikan, kira-kira kalau hobi ini akan tetap aku lakukan, sedangkan besok aku pengen jadi pilot, bermanfaat atau enggak? Misal kayak gitu. Kecuali kalian emang hobinya game dan pengen besok jadi gamers, ya silakan. Itu bisa diakomodir dengan memilih jurusan yang sesuai, dengan tetap melakukan kegiatan yang sesuai, sehingga hobi itu bisa menjadi sebuah profesi yang berkualitas. Nah, kira-kira apa sih yang membuat pemilihan karir itu jadi terasa sulit? Ternyata ada dua hal sih. Pertama adalah persepsi ya. Jadi itu ada typo sedikit, maksudnya adalah persepsi terhadap penempatan. Kalau misalnya teman-teman sadari, ketika kalian itu memilih suatu jurusan, gitu kan, kadang-kadang kalian akan punya image tertentu. Waduh, aku masuk pilihan kedua nih, gitu. Yah, aku misalnya keterima di perguruan tinggi yang tidak sama dengan teman-temanku, misal seperti itu. Persepsi atau sudut pandang itulah yang pada akhirnya dapat mengubah motivasi kalian, akan membuat kalian ini antara bisa menjadi lebih semangat atau misal malah tambah down. Nah, seringkali itu malah yang kedua nih, malah ngedown. Kenapa kok gitu? Soalnya dari awal itu ekspektasinya ditinggiin gitu. Pokoknya aku besok pengen jadi anak UI, harus pakai almet warna kuning. Pokoknya aku besok pengen hore-hore sama teman-teman baru aku di kolam UI ya segala macam gitu ya misalnya. Ternyata keterimanya di kampus yang lain, pilihan kedua misalnya. Di sini akhirnya ada ketidaksesuaian antara realita dan juga ekspektasinya gitu. Ini yang ternyata justru menyakiti diri kalian sendiri secara emosional. Nah, untuk bangkit kembalinya itulah yang relatif agak susah. Maka sebelum itu terjadi, teman-teman perlu menempatkan persepsi yang tepat. Dengan cara apa? Mengenolkan diri. Udah kayak ini ya, kayak Pertamina. Dari nol ya, Kak, gitu. Jadi maksudnya apa sih mengenolkan diri? Ya udah, nol aja. Semuanya itu tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, alias netral. Saya keterima dimanapun, itu adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena apa yang sudah saya usahakan, sudah semampu saya dan semaksimal yang saya bisa. Dengan begitu, ketika ada pengumuman, apapun hasilnya, teman-teman lebih cepat untuk bisa bangkit lagi dan menyusun agenda dan strategi baru untuk meniti karirnya teman-teman. Artinya, kalau ada satu halangan yang terjadi, masih ada pintu kedua, masih ada pintu ketiga untuk tetap bisa menuju tujuan yang di awal tadi diinginkan gitu. Bukan berarti kalau misalnya satu pilihan ini gagal, berarti semuanya runtuh. Tentu aja enggak, masih banyak cara untuk bisa menuju ke sana selama kalian harus tetap semangat. Dan untuk bisa mempertahankan semangat adalah dengan mengenolkan ekspektasi. Kemudian yang kedua adalah pengalaman pribadi. Ya tadi ya, sama seperti riwayat hidup gitu. Kalau misalnya kalian sebelumnya itu tidak banyak melakukan aktivitas atau kurang berpengalaman dengan, apa namanya, situasi-situasi yang baru, itu, kadang agak membuat kalian merasa terhambat. Gimana ya caranya aku, bisa menghadapi situasi seperti ini? Ya gimana caranya? Kamu kan belum pernah mengalami hal itu. Coba aja, kadang-kadang akan muncul rasa penyesalan. Coba aja aku dulu tuh rajin ya, coba aja dulu tuh aku mau bangun lebih awal supaya mau belajar, misal kayak gitu. Artinya dari sini adalah bentuk pembelajaran yang bagus. Ketika teman-teman sudah memasuki fase dewasa awal atau fase perkuliahan, kalian akan memiliki pola yang baru kayak kanvas putih gitu.
Kalau misalnya tujuan kalian nanti adalah karir, maka nanti ketika jadi semester 1 mahasiswa, itu kalian sudah harus menentukan, saya nanti mau ngapain, kegiatan apa yang ingin saya ikuti, supaya saya bisa memenuhi pengalaman pribadi yang sebelumnya belum terpenuhi. Nah, begitulah kira-kira yang membuat kita itu suka ngerasa ngambang atau ngerasa bingung, kita ini mau kemana dan mau memilih menjadi apa. Oke, nah ini saya mau kasih tips. Kalian silakan buat 4 kotak ya. Yang pertama tentang pengalaman kegiatan di masa lalu. Contohnya, pernah ikut Bunkasai. Tahu nggak Bunkasai itu? Bunkasai itu festival Jepang, teman-teman. Nah, kemudian di festival Bunkasai itu, saya pernah ikut lomba bahasa Jepang di Universitas Barujaya waktu kelas 2 SMA. Nah, dari pengalaman ini, apa sih yang sudah saya lakukan misalnya? Saya belajar bareng sama sensei supaya saya lebih siap ketika akan menghadapi lomba. Dan dalam persiapannya itu, saya lebih sering dengerin J-pop dan juga nonton J-drama buat nambahin kosakata. Nah, apa sih dari aktivitas ini yang membuat kamu senang? Clue-nya adalah senang, karena nggak mungkin kita mau melakukan suatu aktivitas kalau hati kita tidak senang ya teman-teman. Jadi carilah apa itu. Misalnya di sini adalah karena aku suka budaya Jepang, ya aku akan tetap mau kok berusaha belajar walaupun kadang-kadang belajar kanji itu susah. Kayak gitu. Nah, dari 3 kotak ini, kita jadi tahu nih, kira-kira dengan pengalamanku dan apa yang sudah aku lakukan dan apa yang membuat aku senang, kira-kira masa depan aku tuh akan mengarah kemana ya? Kayaknya aku bisa deh jurusan bahasa asing, atau mungkin ilmu budaya cocok, atau mungkin pariwisata cocok. Oke, teman-teman, saya kasih waktu 1 menit ya untuk misalnya mau screenshot boleh, atau mau nulis boleh. Saya lebih suka diskusi, jadi kalau misalnya ada yang bikin kotak-kotak ini dan sudah menuliskannya dan pengen konseling atau pengen tanya ke saya akan lebih senang. Karena apa? Itu akan lebih memudahkan kalian untuk tahu kalian mengalami sulitnya di mana dan enaknya harus diapain. Gitu ya. Coba dikerjakan. Pengalaman kegiatannya dulu apa ya? Kemudian apa saja yang sudah dilakukan? Kemudian apa sih yang membuat kamu senang dengan kegiatan itu? Lalu kira-kira nanti di masa depan aku bisa melakukan apa? Oh, ternyata sudah di ending. Oke, terima kasih. Itu sharing dari saya terkait karir dan kematangannya ya, kematangan karir teman-teman untuk bisa meniti program studi yang kalian inginkan dan juga karir yang mungkin ingin kalian capai. Pertanyaan sekilas ya untuk membuka sebelum kita ke Sobat Pintar yang sudah semangat bertanya dari mulai karena di represent aja udah banyak yang resen di luar biasa semangatnya. Seharusnya atau apa dulu sih Kak yang harus disiapin sama si kami nih ya Sobat Pintar gitu ya. Milih karir milih topik program studinya dulu atau mempersiapkan diri untuk memilih profesi karir. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan ngasih sebuah contoh kasus nyata ya. Jadi kebanyakan teman-teman itu biasanya stuck di apa yang dia hadapi di depannya persis. Kalau sekarang adalah momentum memilih jurusan dan juga memilih kampus idaman, gitu ya. Karena kita fokusnya di situ aja, kita tuh jadi lupa bahwa 5, 10, 15 tahun lagi tuh saya mau jadi apa. Nah, eh, kalau misalnya yang kalian bayangkan adalah 15 tahun ke depan, maka itu akan membantu kalian untuk tahu besok ini saya mau ngapain atau saya ini harusnya melakukan apa. Jadi ada mahasiswa ya pernah konseling sama saya tanya gitu, Mas, kenapa kok ngambil teknik kimia gitu? Karena teknik kimia itu tidak mudah sebenarnya. Dan dia juga cerita waktu SMA
mid-mid aja gitu. Maksudnya nggak jago-jago banget, nggak pinter-pinter banget. Tapi kenapa kok dia sekarang bisa kerja di BUMN Petrokimia, which is itu perusahaan BUMN yang cukup sulit juga untuk dimasuki karena untuk golongan strata 1 atau S1 hanya sebagian kecil aja yang diterima, sedangkan dia lolos bahkan di seleksi awal gitu. Jawabannya dia sederhana. Jadi dari SMA, ya, bahkan belum kelas 3 nih, dari SMA, dia sudah mentargetkan, besok saya harus kerja di petrokimia. Dia langsung nembak eh, perusahaannya. Dan dia tuh kayak sudah mendoakan dulu bahwa besok saya akan kerja di sana. Maka dari situ dia sudah punya eh, gambaran image yang apa ya, cukup utuh gitu. Kalau saya mau masuk petrokimia, berarti saya harus belajar atau masuk jurusan yang relate dengan kantor itu. Ya saya ambil teknik kimia. Dan dari realistisnya gimana? Ya kebetulan saya bisa kok kimia dan saya ngerti. Saya merasa ini bukan sesuatu hal yang sulit buat saya. Artinya kalau saya bisa tekun untuk belajar di teknik kimia, kayaknya saya bisa untuk ke sana. Oke, kita lanjut ke si penanya-penanya yang sangat bersemangat ini karena diri ini luar biasa Kak. Sudah ada 11 orang nih ya, jadi bingung memilih yang mana. Oke, yang pertama hari ini mau ke Kak Rido Septiawan. Kita add spotlight dulu, kita pilih-pilih dulu ya. Ada Kak Ferdi Ardi, ah, oh, Kak Nuri. Oke. Oke, kita ke tiga orang tersebut ya. Kak Ferdi, kalau bisa on cam aja Kak. Kita ke Karido dulu. Halo Karido, perkenalkan Halo diri Kak, terlebih dahulu ya sebelum kasih pertanyaannya. Silakan. bagaimana ya jika minat dan bakat tidak sesuai dengan yang kita impikan gitu Kak? Ini ya minat kita itu berbeda dengan bakat yang kita minati gitu Kak. Dari mana Karido? Dari SMA Negeri 5 Bangku Besarko, Rokan Hilir Riau Kak. Oke, siap. Aku udah catat pertanyaannya. Kita tampung dulu ya pertanyaannya Karido. Kita lanjut ke Kak Ferdi. Apakah kamu sudah open cam? Kalau belum aku geser dulu ya ke Kak Nuri Maulida. Silakan Kak Nuri. Hai Kak, izin Kak, saya mau bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya juga hampir mirip Kak dengan Kak Rido Setiawan. Oke. Jika kan kita nih punya bakat Kak, tapi bakat kita tidak sesuai minat kita. Cuman Kak, kalau misalnya kita masuk ke perguruan tinggi, bakat kita di yang A, tapi minat kita di yang B. Jadi kira-kira Kak, mana yang harus pilih dahulu Kak? Kira-kira mana? Maaf tadi keputus. Kira-kira mana? Yang harus kita pilih Kak, mengikuti bakat atau minat? Oke. Dan soal karir tadi Kak, Ya. bagaimana cara kita mengetahui karir apa yang cocok di diri kita, Kak? Oke. Kita geser ke Kak Ferdi. Kamu udah on cam belum ya Kak? Di mana kamu? Kok hilang dia ya? Kak admin, kalau nggak ada kita geser dulu ke Kak Iye Tendriola. Nah, bisa unmute Kak kamu Kak. Perkenalan Halo, diri dulu ya sebelum ke pertanyaan. nama saya Iet Andrea Lafir dari MAN 3 Kota Jambi.
izin bertanya, Kak. Kan kita nih, sebenarnya ini pertanyaan hampir sama. Ini saya punya bakat di bidang matematika, tetapi saya itu pengen masuk hukum. Menurut Kakak itu gimana ya, Kak? Oke. Dan juga mau tanya lagi, Kak, Mm-mm. yang harus kita lakukan buat perkembangan karir kita nanti di masa depan itu apa ya, Kak? Gimana gitu? Oke, siap. Oke, kita Makasih. sama-sama. Terus pertanyaannya ini rata-rata hari ini juga cek nih Kak di apa namanya, di kolom chat itu masih banyak yang kebingungan ya. Kebingungan itu lebih kayak tahu minatnya, tahu bakatnya, tapi ternyata minat sama bakat itu nggak sejalan, beda gitu. Nah, ini mungkin sebelum kita ke tiga pertanyaan yang mirip-mirip ini, Kak Nadira, mungkin boleh di apa ya, dipahamkan kembali gitu ya ke Sobat Pintar ini. Kalau bakat sama minat nggak sejalan itu gimana? Atau mungkin balik tipis lagi bahas beda minat sama bakat dan gimana caranya kita apa namanya bisa memahami itu dengan baik. Silakan Kak Nadira. Oke, ini saya on cam dan open mic. Kira-kira stabil nggak? Di saya sih stabil ya. Oke, jadi tadi dari beberapa pertanyaan teman-teman itu mengenai apa sih bedanya minat sama bakat dan bagaimana kalau keduanya ini saling apa namanya berseberangan ya. Ya. Manakah yang harus kita utamakan? Apakah itu minat ataukah bakatnya gitu. Maka kembali lagi kita ke awal. Apa bedanya minat dan apa bedanya bakat? Minat itu adalah sesuatu yang kita minati. Nah, untuk bisa menjadikan minat itu sebuah potensi, maka harus diasah. Contohnya apa? Saya minat dengan nyanyi, tapi saya nggak bisa. Maka untuk bisa membuat minat saya atau kesukaan saya nyanyi ini jadi produktif, maka saya les nyanyi. Itulah minat. Lalu bakat apa? Bakat itu yang sifatnya sudah dari bawaan. Misalnya orang tua saya memang dari darah musik nih, maksudnya bisa main alat musik atau mungkin ada yang jago nyanyi. Sehingga saya, walaupun tidak les, saya itu punya bakat suara yang merdu. Bisa dibedakan ya teman-teman. Bakat itu sifatnya genetik, artinya tidak perlu banyak diasah, dia sudah punya raw material, punya bibit yang bagus gitu ya. Sedangkan kalau minat, itu tetap bisa kita asah, tapi dengan diupayakan, dengan cara les, dengan cara kursus, atau latihan. Lalu keduanya ini bagaimana? Ya dua-duanya bisa diikutin. Tinggal bagaimana yang paling menonjol. Nah, misal nih tadi ada Mbak Fir ya terakhir yang saya dengar. Mbak Fir ini punya bakat matematika. Ini harus digali dulu. Maksudnya bakat matematika itu apa? Apakah dari dulu itu sudah jago untuk perkalian gitu, gampang banget ngafalin angka. Terus kalau ngelihat soal matematika langsung tahu nih kayaknya arahnya tuh ngerjainnya caranya gini 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 gini, misal kayak gitu. Kalau memang begitu, berarti bakatnya bukan matematika. Bakatnya adalah tentang problem solving. Artinya, saya itu jago bagaimana cara memecahkan masalah. Kalau misal ada suatu kasus, saya tahu nih cara yang harus saya lakukan bagaimana. Lalu, saya punya minat di hukum, bagaimana? Memang kan seolah-olah hukum itu beda dengan matematika ya, tapi pada dasarnya hukum itu secara lapangan nanti kalian berkarir sebagai seorang pengacara, jaksa, atau orang-orang di bidang yuridis, itu harus peka dalam melihat suatu kasus. Tidak boleh memihak, harus bisa ngerti ini mana titik poin awalnya dan pemecahan masalahnya seperti apa. Jadi sebenarnya relate ya. Kalau seseorang ini tidak bisa memecahkan problem solving dengan baik, gitu ya, maka ketika dia dihadapi oleh kasus hukum atau ketika dia dihadapkan pada apa namanya pasal-pasal tertentu yang sifatnya beririsan atau bersamaan, dia malah bingung gitu. Jadi kembali lagi gitu. Kalian ini pengen jadi apa gitu? Pengen jadi pengacara kah? Maka minatnya yang kita kuatkan. Saya minat di hukum. Berarti pertama harus rajin baca. Nggak suka baca, ya ngerti aja sih cara pengerjaannya gitu. Kalau misalnya
apa namanya, ngerjakan matematika tuh buat saya lebih gampang gitu. Tapi saya itu males baca. Berarti gimana nih, minat hukumnya mau dilanjutin atau enggak? Gitu ya. Jadi antara minat dan bakatnya itu harus tahu dulu. Teman-teman tahu, bisa bikin ini, bisa bikin di kertas gitu ya. Tulis sebelah kanan itu minat, sebelah kirinya bakat. Ingat-ingat, minat itu tadinya tidak bisa, tapi jadi bisa. Minat itu contohnya adalah eh, main badminton, main volley, misal gitu, nyanyi, apalagi. Yang memang dari awal tuh tidak ada turunan ya. Orang tua bukan orang seni atau orang tua itu bukan ahli matematika misal kayak gitu. Tapi kalian itu karena sering latihan gitu, karena sering melakukannya, kalian jadi bisa. Itu namanya minat. Sedangkan bakat adalah sesuatu yang mungkin tidak terlalu kalian lakukan, tapi ketika kalian menunjukkannya, kok kayaknya oke deh, kok kayaknya aku bisa deh. Nah, bakat ini kalau kalian asah dengan lebih bagus, itu juga nggak apa-apa, itu juga oke. Nah, dari situlah ketika kalian tahu mana yang menonjol, apakah itu bakatnya ataukah minat, itu yang mendukung kalian, saya mau ngambil jurusan apa. Begitu, teman-teman. Moga-moga bisa membantu menjawab ya. List dulu kemampuannya di mana untuk memetakan bakat itu seperti apa, bakat yang pertama seperti apa, terus kemudian apa yang disukai untuk mengetahui minatnya kemana gitu, dibuat secara sederhana seperti itu ya, dan banyak-banyak observasi, banyak-banyak eksplorasi bahwasannya satu bakat itu atau satu minat yang teman-teman pilih itu punya peluang yang amat cukup banyak gitu ya, sobat pintar semuanya ya. Kayak tadi di suka pembelajaran matematika, ternyata dari matematika itu keunggulannya menghafal gitu. Di hukum itu diperlukan untuk menghafal apa undang-undangnya seperti apa, pasal-pasalnya seperti apa, itu amat sangat mendukung di bidang hukum. Jadi teman-teman lakukan observasi atau eksplorasi biar punya pandangan yang luas terkait kira-kira mau diarahkan kemana. Dan memang itu nggak bisa dilakukan sendiri, benar tadi katakannya Dira. Silakan tanya ke pembimbingnya, ke guru BK-nya itu boleh, ke mungkin kakak tingkat gitu ya, curhat-curhat itu juga boleh untuk menambah wawasan. Atau kalau malu-malu sekarang itu program konseling online itu banyak sekali sobat pintar di luaran sana, itu juga boleh tuh. Nah, jadi sobat pintar mau konseling karir atau konseling akademik itu sangat bisa kalau misal masih kebingungan untuk memetakan ya. Dan di Aku Pintar juga ada fitur konseling pintar, jadi bisa aja langsung cek di websitenya Aku Pintar kalau masih kebingungan nentuin bakatnya seperti apa, minatnya bisa diarahin kemana. Oke, lanjut kita ke sesi tanya jawab lagi ya Kak Ferdi. Oke Kak, tapi tahan dulu Kak. Tes. Oke, Mohon maaf, udah Kak. bisa ya? Oh Silakan ya, Kak terima Ferdi. kasih, Kak. Mohon maaf, Kak. Iya, off-time sinyal tadi kadang sendat, Kak. Oke, boleh. Terima kasih Silakan. sebelumnya, Kak. Pertanyaan saya, Kak, gini, Kak. Kan gini, Kak. Yang antara konsep diri, Kak. Bagaimana yang membedakan realistis dan konsep diri yang idealis, Kak? Perihal tersebut. Kan penting, Kak, untuk memiliki konsep diri yang terkait dalam pengambilan keputusan karir. Gitu, Kak. Dan bagaimana, Kak, kita menilai apakah konsep diri yang saya miliki ini sudah realistis atau belum, gitu, Kak. Kan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri ini, gitu, Kak. Terima kasih, Kak, dari saya. Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih Kak Ferdi atas pertanyaannya. Kita tahan dulu, kita lanjut ke Kak Reni Damayanti. Silakan Kak, pertanyaannya. Oke Kak, perkenalkan nama saya Renita Damayanti dari UIN SMA Banten. Saya ingin bertanya, kan awal-awal saya lulus dari SMA, saya kan milih tiga jurusan kan. Nah, saya tuh udah tahu jurusan semuanya tentang kedepannya gimana. Tapi pas saya kepilih salah satu dari jurusan itu, tapi udah sesuai sama pikiran saya gitu Kak. Itu gimana ya?
Maksudnya nggak sesuai sama pikirannya di gimana, Kak Reni? Boleh dispesifikan, Kak? Eh, lihat dulu. Nih awalnya tuh aku kan milih sejarah peradaban kan. Ya. Kan aku tuh cuma sejarah Islam doang gitu kan. Ternyata tuh sejarahnya tuh banyak apa sih ber berakar lah intinya ya. Oh, di Kayak luar gitu. ekspektasi ya maksudnya ya. Ah, Oke, oke, oke. Oke, siap, Kak. Kita tahan dulu ya pertanyaannya. Kita lanjut ke satu penanya terakhir yang mau aku pilih. Oke, karena Bila kamu. Oke, Kak. Oke, silakan Kak Nabila. Baik, Kak. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Nabila Rihadatul Esi. Saya merupakan fresh graduation dari SMA 1 Sopeng. Nah, Kak, kebetulan saya ini sebenarnya sudah diterima di jurusan Psikologi Unhas. Kebetulan, Kak, jurusan ini di daerah saya belum terlalu terkenal, Kak. Jadi, walaupun minat dan bakat saya ada di sini, tetapi jurusan ini juga dipengaruhi oleh lingkungan saya. Ada beberapa orang yang berkata bahwa jurusan ini jelek dan tidak masuk di diri saya sendiri, tetapi saya sudah meyakini bahwa minat dan bakat saya ada di sini. Nah, bagaimana cara saya untuk mengatasi kendala-kendala seperti ini, Kak? Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak. Oke, terima kasih Kak Nabila. Luar biasa sekali ini pertanyaan tiga-tiga beda semua ini ya. Oke, Kak Nabila. Ini ada pertanyaan tadi terkait konsep realistis dan idealis ketika ngambil keputusan untuk jenjang karir ya, Kak. Nah, itu tuh sampai seberapa sih? Kadang kan mungkin ini juga relate sama banyaknya pertanyaan di kolom chat terkait eh, pilihannya itu nggak didukung sama orang tua. Nah, itu mau realistis atau idealis? Maksudnya realistis tuh ngikutin apa kata orang tua atau idealis dengan ya udah aku percayanya ini yang aku pilih itu yang terbaik. Nah, kalau yang kayak gitu tuh gimana Kak pertimbangannya? Karena kan mungkin karena Sobat Pintar ini masih dalam pengawasan orang tua ya. Jadi baik dari sisi jenjang pendidikan juga itu tuh masih diberi masukan oleh pihak orang tua. Silakan Kak Nadira. Oke, terima kasih tadi pertanyaannya sangat bagus dan beragam ya. Mm-mm. Tadi kalau nggak salah Kak Ferdi bertanya tentang bagaimana kita tahu bahwa apa namanya konsep diri yang kita miliki ini realistis atau malah sebaliknya malah idealis. Dan kalau relate dengan pengembangan karir atau tentang jurusan, sebenarnya pilihanku ini idealis atau enggak ya? Atau Mm-mm. sebenarnya pilihan orang tua saya itu realistis atau hanya harapan mereka? Nah, ini sangat menarik teman-teman untuk dibahas. Pertama, realistis itu kita ukur dari mana sih? Diukur dari kapasitas dan dari kemampuan. Jadi misal, kapasitas dan kemampuan itu tidak hanya dari diri sendiri. Misalnya, saya mampu belajar di ilmu kedokteran karena saya rajin membaca. Misalnya saya suka membaca, saya juga rajin menulis karena kalau kedokteran itu harus rajin membuat logbook ya. Kemudian saya juga mampu mengatur waktu, saya bisa belajar di mana aja, nggak butuh waktu tertentu untuk belajar, karena namanya anak kedokteran itu belajar bisa di mana aja dan kapan aja. Jadi emang waktunya tuh bakal banyak banget disita, dan dia tahu resikonya. Maka memilih masuk ke kedokteran itu realistis. Kenapa? Karena dia sudah mengukur diri sendiri. Dan dari mana? Dari pengalaman 3 tahun di SMA misal gitu. Saya selama 3 tahun nggak pernah skip sholat subuh. Bahkan di awal waktu saya sudah bangun. Setelah sholat subuh, saya review materi kemarin. Kemudian saya mandi, bla bla bla. Dan rutin itu saya coba lakukan dengan baik selama 3 tahun. Artinya ada satu nih, kemampuan manajemen waktunya oke. Yang kedua, saya suka baca gitu. Bukan baca ini ya, baca artikel di apa namanya IDN Times atau baca X gitu, enggak. Tapi menyukai untuk membaca sesuatu hal yang sifatnya baru, insightful, dan bagus-bagus adalah artikel ya, artikel ilmiah gitu. Nah, kayaknya aku memang bisa nantinya kalau
di perkuliahan nanti dapat topik-topik yang kekinian, aku bisa ngimbangi gitu. Maka ya tadi itu gitu. Kalau misalnya semua terpenuhi, maka sebenarnya yang kalian inginkan itu realistis. Tapi misal aku pokoknya pengen masuk kedokteran, soalnya kakak aku ambil kedokteran gigi, ayah aku kedokteran umum, ibu aku dokter mata, misal karena dari kalangan dokter gitu ya. Tapi selama sekolah, sebenarnya saya tuh nggak suka dengan biologi. Saya nggak bisa paham lebih tepatnya gitu. Saya nggak ngerti memaknai ini tuh gimana. Nah, dari sini yang akhirnya muncul konflik ya teman-teman. Antara konflik pribadi yang merasa tidak bisa, tapi ada tekanan dari lingkungan yang seolah-olah secara halus mendorong kita, ayo loh, kamu harus masuk kedokteran juga nih, gitu. Karena kamu dari kalangan dokter, misal seperti itu. Nah, di momen ini, maksudnya di fase seperti ini, memang yang perlu disiapkan juga itu adalah komunikasi. Komunikasi dengan siapa sih? Kayak dengan orang tua, dengan kakak gitu ya. Kalau punya kakak ya. Kenapa begitu? Karena beliau-beliau ini posisinya adalah pembimbing. Ingat tadi saya ada slide faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan karir ya, bahwa beliau-beliau itu yang akan menentukan kalian juga gitu loh. Jadi kalau kalian tidak apa namanya nggak pinter-pinter ngomong sama mereka, at least gini, ngomongnya itu bukan otot-ototan ya. Pokoknya aku mah pengen ini, pengen ke kedokteran hewan misal kayak gitu. Enggak gitu. Tetapi berkomunikasi dalam maksud mencari tahu alasan atau pendapatnya orang tua itu bagaimana. Misal gini, sudahlah kamu sekolahnya di sini aja gitu, nggak usah jauh-jauh, ambil aja di sini jurusannya ini gitu. Misalnya jurusannya apa ya, kalau tadi pengennya kedokteran tapi disuruh ngambil teknik misal, kenapa Pak ambilnya teknik gitu, soalnya Bapak orang teknik gitu. Nah, itu idealis atau tidak, itu realistis atau tidak. Nah, itu yang harus kalian cermati teman-teman. Kok kayaknya Bapak ini ngomongnya nggak masuk ya. Maksudnya tidak ada jawaban yang bisa membuat saya yakin bahwa apa yang disampaikan Bapak itu masuk akal dan saya yakin saya bisa menjalani ini. Nah, dari situlah teman-teman perlu diskusi lanjutan. Kalau misalnya dengan Bapak ini nggak masuk, misalnya nggak bisa sinkron gitu ya, ngobrolnya coba lewat Ibu gitu. Bu, Bapak tuh tadi bilang kalau saya tuh kayaknya diarahin ke teknik aja gitu. Menurut Ibu, aku bisa nggak sih di teknik gitu? Aku nggak pede, soalnya di teknik itu nanti harus banyak ketemu sama rumus-rumus, angka-angka, misal kayak gitu ya. Sedangkan aku tuh pengennya ke hukum, misal. Atau tadi ke kedokteran, ya balik lagi ke kedokteran. Terus ibu bilang, "Eh, Kak, sebenarnya maksud Bapak itu karena Bapak belum ada dananya untuk daftarin kamu ke kedokteran. Oh, dari sini akhirnya kamu tahu bahwa alasan bapakmu ngomong seperti itu tuh hanya sifatnya abang-abang lambe atau tidak apa ya, tidak jujur aja gitu. Dia nggak nyaman, nggak enak ngomong apa adanya sama kamu gitu loh. Bukan berarti kamu nggak bisa, tapi sepertinya bapak itu bisa apa namanya menyekolahkan kamu di teknik karena kan sebagaimana kita tahu semua perguruan tinggi itu kan tiap jurusannya beda-beda ya biayanya dan itu bervariatif gitu. Nah, kita akhirnya ngerti lah, oh iya deh, aku ngerti sekarang. Maksudnya Bapak itu cukup realistis kok. Tapi ngomongnya aja yang nggak jelas gitu. Akhirnya kamu harus ngajak ngobrol lagi nih orang lain. Misalnya kakakmu. Kak, aku tuh masih yakin kalau aku tuh bisa di kedokteran dan aku mau. Tapi kayaknya Bapak nggak bisa buat biayain aku dengan kondisi ekonomi kita sekarang. Enaknya gimana ya? Dari situ bisa ada opsi-opsi lain. Coba deh daftar beasiswa gitu. Coba deh kemarin yang apa sertifikat-sertifikat lombanya dimasukin supaya jadi apa namanya penilaian plus. Siapa tahu kamu masuk jalur prestasi misalnya kayak gitu. Nah, dari situ kan akan ada jalan keluar ya, akan ada kemudahan dan kelegaan bahwa apa yang saya yakini itu cukup realistis dan ada arah menuju
menuju realita gitu loh, bahwa ada upayanya gitu loh. Tapi kalau ternyata sudah diusahakan ke situ dan gagal gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Berarti memang untuk saat ini tidak perlu di kedokteran belajarnya. Kembali lagi nanti ke bakat. Tadi bakat saya itu manajemen waktu, kemudian bakat saya itu tadi adalah membaca gitu ya. Apalagi ya jurusan selain kedokteran yang bisa mengunggulkan membaca dan juga manajemen waktu. Tuh, misalnya. Oh, akhirnya ada opsi nih gitu. Ternyata eh, aku juga tertarik kok sama apa namanya psikologi misalnya. Anak-anak psikologi itu harus rajin baca gitu karena teorinya banyak banget. Setiap teori itu nanti pendekatannya beda-beda gitu. Oh gitu ya gitu. Wah mirip-mirip nih nanti belajarnya sama sama anak kedokteran gitu. Boleh deh. Nanti kalau misalnya apa namanya aku mau sekolah di perguruan tinggi X, pilihan pertamanya yang tadinya kedokteran, aku ganti ke psikologi. Kenapa? Dia memantapkan dengan realistisnya dia gitu, dengan kemampuannya dia dan kapasitasnya dia gitu. Itulah namanya realistis. Kalau idealis tidak memenuhi semuanya, hanya pengen-pengenan doang, hanya mimpi-mimpi doang. Gitu ya, moga-moga bisa terjawab. Kemudian yang kedua tadi apa ya Mbak Arini kok saya Ini lupa. sudah tahu pilihannya apa, dia udah riset untuk 3 bidang program studi yang mau Oke. dipilih gitu ya. Tapi ternyata di luar ekspektasinya, maksudnya di luar ekspektasi itu dia mengiranya kalau belajar sejarah Islam, sejarahnya cuma spektrum ini aja. Tapi ternyata ketika diperdalam gitu, cari-cari riset, ternyata banyak nih Kak. Di Mm-mm. luar ekspektasi ternyata, oh berat ya. Awalnya dikira, ih ini mudah nih kayaknya. Tapi berat gitu. Mungkin ini juga masih sejalan sama banyaknya di kolom chat pertanyaannya terkait karena sudah di luar ekspektasi, terus akhirnya jadi down, malas, nggak mau ngelanjutin, nganggep kok ih gila susah banget, nganggapnya kayak gitu kan Nadira. Nah kalau di posisi seperti itu gimana? Oke, kalau dari pertanyaan itu berarti sudah di kuliah ya, sedang kuliah ya, ada kemungkinan mau ngambil kampus lain gitu. Belum belum kuliah tapi sudah ada pandangan mau milih kemana. Oh, oh gitu. Oh Hmm. jadi dia ini ceritanya kaget setelah ngelihat kurikulum di kampus itu kayak gimana gitu ya. Iya benar. Oh, oke. Nah, inilah tadi pentingnya riset ya teman-teman. Tadi di awal saya kan ditanyain sama Kak Arini nih. Langkah awalnya ketika kita mau persiapan karir apa? Ya riset dulu gitu. Yang riset itu nggak cuma teman-teman atau kakak-kakak kita yang sedang mengerjakan skripsi. Bahkan kemampuan riset itu bisa kita asah dari kita masih muda sekarang gitu. Nah, makanya gini, maksudnya riset itu apa sih gitu? Kalian itu milih sekolah itu karena kampusnya atau karena program studinya? Ayo, ini harus jujur dengan diri sendiri ya. Kenapa harus jujur? Karena kalau kita itu membohongi diri sendiri, misalnya hanya gara-gara gengsi, nanti malah ya itu tadi, ya kok ternyata berat ya, ah kok ternyata kayak gini ya gitu. Aku tuh maunya gini tapi kok malah kayak gini, kok bisa gitu. Nah, saya mau ngasih sedikit kayak semacam wacana ya teman-teman tentang kehidupan kampus. Bahwa sebenarnya setiap perguruan tinggi itu punya ciri khas yang beda-beda loh. UGM itu beda sama UI, UI itu beda sama UB, UB juga beda sama UNER. Padahal masing-masing perguruan tinggi punya jurusan yang sama, misalnya sama-sama punya jurusan psikologi, misal kayak gitu ya. Nah, Apa yang membedakan jurusan psikologi UB sama UNER, misal gitu. Nah, inilah kalian pentingnya riset. Caranya gimana? Kalian cari tahu. Di situ ada kakak kelas kalian nggak di sana? Gitu. Ada ternyata. Hubungi di DM. Halo kak, saya dari SMA ini, saya adik kelas kakak. Saya mau tanya dong, kakak kuliah di sana kayak gimana ya? Sekolahnya itu susah apa enggak? Ajarin lah kak, saya harusnya baca apa ya supaya nanti waktu masuk itu saya bisa ngikutin mata kuliahnya. Itu namanya riset. Tapi kalau misalnya kalian itu ternyata sudah keterima dan ternyata jeder gitu ya, kaget gitu. Loh, kok kayak gini ya? Kok susah ya? Nah, kalau seperti itu kalian coba cari pembimbing. Pembimbing yang dia ahli di
jurusan itu. Kalau misalnya mungkin sejarah Islam, mungkin bisa tanya ke guru agamanya, ustadz atau ustazahnya. Tanyalah ke beliau, eh, ustadz, ustazah, sebenarnya di perkuliahan itu saya itu nanti akan belajar apa saja ya? Dan nanti ketika saya baru masuk, apa sih hal kecil yang perlu saya lakukan? Gitu. Mulailah dari hal yang kecil dulu, karena eh, ibarat pohon, nggak akan mungkin dia menjadi pohon yang besar, kecuali dia berawal dari benih. Nah, teman-teman ini masih benih kok. Kalian itu bukan bukan pohon besar yang lagi ditanam di sebuah lahan besar, enggak. Kalian ini bibit yang nanti akan disiram dan dipupuk, dan kita akan lihat perkembangannya menjadi pohon yang seperti apa. Jadi jangan pernah takut gitu loh. Jangan khawatir dengan nanti aku bakal jadi pohon yang tinggi atau enggak ya. Ya, bibitnya dulu, dipupuknya gimana dulu, rajin atau enggak, sehari sekali disiramin apa enggak. Untuk bisa tahu disiram atau enggaknya, bimbingan, tanya, supaya hati kita lega. Jadi ketika ada ustadz atau ustazahnya atau kakak kelas itu cerita, oh di sini tuh nanti bakal belajar gini, tapi tenang aja gitu. Bakal dikasih ini kok, dikasih tahu sama dosennya, belajar dari buku ABC. Soalnya nanti soal-soal ujiannya dari soal-soal itu aja, dari buku itu aja. Oh ya udah, aku nggak akan belajar dari buku yang lain, dari buku ABC aja cukup. Gitu. Nah, nanti akhirnya ketika kalian berhasil melewati satu tahapan, artinya kalian sudah berkembang untuk memasuki tahapan yang kedua. Jadi, ketika kalian itu intinya ya sedang memasuki fase baru, eh, tidak perlu untuk melihat terlalu dalam, teman-teman. Kenapa? Nanti bisa stres kitanya, kaget gitu. Karena ya gitu, perkuliahan itu memang sangat sangat luas ilmunya. Apapun bisa kalian dapatkan, tetapi bukan berarti dalam satu malam kalian harus serap itu semuanya. Yang ada kitanya yang akan burn out, kitanya yang nggak akan mampu. Jadi kalau sudah mulai kaget, mulai deg-degan, mulai cemas ya, cari pegangan. Tanya orang yang ahli, tanya orang yang kamu yakin bahwa ini bisa nolong aku nih, gitu. Tanya ke beliau caranya gimana ya biar saya menjadi lebih tenang. Itu. Nanti kalau sudah tenang, insya Allah bisa ngikutin perkuliahannya dengan baik. Itu yang pertanyaan kedua ya. Yang Ya. ketiga itu eh tentang Ini meyakinkan dia orang lain ya. ya banyak yang skeptis karena di jurusan psikolog Unhas itu dinilai kurang lah ya di daerah sana. Oke, ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik karena sebenarnya eh apa ya, ada beberapa bidang yang bagi orang awam itu atau misalnya masyarakat umum tidak punya value seolah-olah ya. Kalau misalnya kuliah peternakan emang nanti bakal jadi peternak, misal kayak gitu. Ya enggak. Justru kenapa kita ngambil jurusan peternakan? Ya karena kita ingin maunya ya kita tuh jangan impor. Kita pengen mengelola sendiri pakan sendiri. Kita bagaimana cara pembibitan apa namanya ayam itu yang sehat sehingga ketika dikonsumsi ke anak-anak, anak-anak ini bisa menjadi pintar kayak gitu. Misi-misi yang seperti ini terkadang tidak sampai kepada orang-orang pada umumnya. Maka gimana sih caranya supaya kita bisa kuat menjalani pilihan studi ataupun karir yang kita yakin bahwa ini adalah pilihan yang terbaik? Cari teman dan cari komunitas baru, teman-teman. Jadi ketika kalian itu sudah masuk di psikologi, contohnya tadi ya, cari teman-teman yang sama-sama maba Unhas, yang sama-sama psikologi Unhas, eh, gabunglah ngobrol. Oh, aku dari ini nih, misalnya dia nggak cuma dari Makassar, dia jauh-jauh dari Pontianak, keterimanya di Unhas. Kan nanti akan ketemu lagi, oh yang ini dari Surabaya, jauh-jauh ke Unhas juga. Nah, kalian akan menjadi sebuah community baru atau kelompok baru untuk saling menguatkan satu sama lain. Fungsinya apa? Kalau kalian nanti bingung tentang pelajaran atau tentang suatu, itu bisa jadi teman sharing gitu. Akan bisa jadi teman yang saling menguatkan. Dan kemudian bergabunglah di komunitas yang lebih besar. Misalnya HIMA ya, misalnya HIMA, Himpunan Mahasiswa Psikologi Unhas. Supaya apa?
supaya kalian itu bisa dilihat sama masyarakat umum bahwa psikologi di Unhas itu punya program kerja yang bagus untuk mengembangkan pendidikan psikologi dan juga untuk kebermanfaatan masyarakat, contohnya seperti itu. Jadi ya gini, nggak akan pernah bisa gitu untuk melawan arus atau menantang lingkungan. Jangan pernah melakukannya ya teman-teman, karena itu tidak akan bisa. Yang ada, cari lingkungan yang sehat, cari lingkungan yang mendukung, dan buktikan ke diri sendiri dulu bahwa saya mampu, saya bisa. Kalau kamu pede, kalau kamu bisa, orang lain akan lihat, anak ini bisa, anak ini mampu. Selama ini saya yang salah nilai. Kayak gitu. Moga-moga bisa membantu tadi jawabannya. Saya kembalikan ke Kak Arini ya. Nah, mungkin ini ke pertanyaan yang terakhir karena memang masih sejalan sama pertanyaan Kak Reni. Kalau ada di momen kayak gitu, gimana caranya kita untuk ngebalikin atau untuk merubah pikiran bahwasannya ini tuh challenge, ini tantangan, bukan ujian, bukan maksudnya bukan sebuah hal yang bikin kita down gitu, tapi itu yang harus kita lawan, hadapi gitu, biar bisa naik ke step selanjutnya. Oke, kalau saya sih melihatnya ini ya, memang fighting spiritnya tiap generasi itu agak beda-beda. Jadi saya akan coba ke pendekatan resiliensi gitu, bahwa ini ya teman-teman, kadang kita itu suka ketipu kok antara minat dan juga keinginan. Kita mungkin berminat masak, tapi saya nggak ingin tuh jadi koki. Bisa nangkep ya contohnya saya. Saya mungkin ya minat aja, saya bisa aja masak, tapi itu untuk saya sendiri gitu loh. Saya tidak ingin bahwa kemampuan saya masak itu menjadikan sebuah profesi sebagai seorang koki. Nah, hal seperti ini somehow itu bisa menggelincirkan kita ketika pada tahapan pemilihan studi gitu. Kenapa? Karena biasanya yang teman-teman ikutin itu justru diminat keinginan, bukan diminat kemampuan gitu. Minat yang tadi saya sampaikan, masak, nyanyi, itu adalah ability. Bahwa memang ada kemampuannya, bahwa saya bisa. Dengan apa? Karena saya ngelatih terus. Saya bisa masak karena saya rajin masak di rumah, bikin makan malam gitu. Atau misalnya kalau bikin bekal, bekal sendiri, kayak gitu. Sehingga itu minat yang memang saya tahu bahwa saya bisa. Tapi kalau minat hanya ya karena saya suka sama masak, tapi saya nggak pernah latihan masak ataupun jarang-jarang masak. Terus kalian inilah mendaftarlah di perguruan tinggi yang jurusannya tata boga. Kaget dong, disuruh bikin kadang-kadang kan ada yang mungkin mata kuliahnya tuh cara bikin main course atau dessertnya itu beda-beda gitu kan. Dari cara pembuatannya mungkin kompleks gitu. Itu yang membuat kalian jadi kayak, lah kok ternyata masak serumit ini ya? Aduh kok kayak gini ya, aduh kok nggak bisa. Nah, itu teman-teman yang perlu kalian sadari dan ketahui. Kalau misalnya ini minat hanya ingin, maka tanyakan ke diri sendiri. Mau sampai kapan kamu akan seperti ini? Mau sampai kapan kamu mengikuti keinginanmu saja, bukan kemampuanmu? Kenapa itu sangat penting? Seperti yang saya sampaikan di awal, ini adalah metode jangka panjang, pendidikan jangka panjang. Kalian nggak akan sekolah cuma sehari, 2 hari, atau cuma setahun. Kalian untuk lulus di perguruan tinggi setidaknya 4 tahun, 3-4 tahun untuk sampai selesai. Kurang lebih gitu. Maka di 3-4 tahun itu pasti ada yang namanya masa up and down. Itu betul. Nah, untuk bisa membuat kita bangkit kembali adalah relaksasi gitu. Perlu yang adanya kita itu refreshment. Kalau teman-teman bilang healing ya, tapi healing itu sekarang konteksnya itu jalan-jalan dan itu sebenarnya salah ya. Tidak berarti healing itu berarti kita jalan-jalan ke Lombok, ke Labuan Bajo atau misalnya ke Jatim Park gitu ya. Itu salah ya teman-teman. Healing itu adalah kita meletakkan beban kehidupan kita sejenak, ditaruh ke bawah. Kemudian kamu berpindah ke hal lain yang membuat kamu merasa tenang. Misal gini, saya itu healingnya adalah dengan dengerin musik pakai headset di dalam kamar sendiri.
Dengan gitu, saya merasa jauh lebih tenang. Saya tidak mendengarkan hiruk-pikuk orang lain. Saya juga tidak kepikiran bahwa sebentar lagi itu ada deadline tugas. Saya tidak kepikiran bagaimana nanti masa depan saya itu harus seperti apa. Saya hanya fokus mendengarkan dengan baik apa yang saya lakukan sekarang, dan itu membuat saya menjadi lebih baik. Nah, ketika sudah di fase yang sudah lebih baik itu, sudah mulai up nih perlahan-lahan, mulai bikin strategi. Oke, sekarang aku harus apa ya? Gitu. Mungkin nggak aku menyelesaikan ini semua? Kayaknya masih bisa deh. Coba sih, mana tugas deadline-nya? Dibaca dulu. Oh, kayak gini. Oh, iya sih. Mungkin aku tuh sebenarnya nggak bisa karena aku nggak tahu aja gitu. Aku belum explore. Aku belum tahu kalau ternyata ada sisi menariknya dari materi ini. Itu sering terjadi loh, teman-teman. Ketika kalian itu masuk pada suatu jurusan yang kalian sukai pun akan ada ketemu titik jenuh ya. Jadi jangan kira kalau misalnya saya itu suka psikologi, saya itu full menyukai psikologi, itu salah. Kenapa? Karena saya juga pernah stres karena harus mempelajari orang lain gitu. Nah, artinya kita harus cari ritme baru. Ketika mulai down, kayaknya aku harus pelan-pelan nih. Ya udah, tugasnya nggak aku kerjain dulu deh. Aku harus menenangkan diri supaya aku tahu setelah aku tenang, aku mau ngapain gitu. Karena itu tadi ya teman-teman, keputusan-keputusan yang sifatnya itu apa, terburu-buru, misalnya, ya udahlah kayaknya aku nggak cocok deh kayaknya, kayak aku selama ini salah deh milih jurusan IT gitu, kayaknya aku harusnya cocoknya di air aja gitu, bukan di IT, misal kayak gitu ya. Ya pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kayaknya kamu hanya merasa lelah dengan hidup gitu. Jadi lebih baik tenangkan dulu hatimu, tenangkan pikiranmu, lalu setelah semuanya ditenangkan, kembali bikin strategi baru. Karena strategi yang baru itulah yang akan membuat kamu menjadi lebih bersemangat mengerjakan sesuatu yang sebelumnya belum terselesaikan. Saya harap itu jawaban yang bisa tepat buat teman-teman ya. Karena ya apapun pilihan yang kalian ambil, akan selalu menemukan kerikil-kerikil baru, baik itu kerikil kecil ataupun sifatnya sudah jadi bebatuan besar gitu. Tapi saya yakin tidak ada hambatan yang tidak mungkin kita lalui kok. Walaupun itu nanti lama diselesaikan, selama kamu bisa menyelesaikannya, berarti kalian itu sudah sangat hebat. Dan kalian wajib untuk menghargai diri kalian sendiri. Karena sampai detik ini kalian berada di sini, itu adalah effort yang luar biasa gitu. Jadi jangan pernah patah semangat. Nggak apa-apa kok. Kita semua pernah salah. Kita semua juga pernah jatuh. Gimana caranya kita buat memaafkan diri sendiri dan gimana cara kita buat apa perubahan yang baru gitu. Ah, Terima kasih ya. merinding banget Kak Nadira. Terima kasih banyak. Kita jadi closing statement yang luar biasa keren banget buat Sobat Pintar semua. Tadi kata-kata Nadira ya, kerikil-kerikil tuh pasti ada, kegagalan juga pasti ditemui, tapi bukan berarti dari kerikil dan kegagalan itu justru jadi penghambat Sobat Pintar untuk meraih kesuksesan. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.